Yo 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 yo, halo semuanya, kembali lagi berjumpa bersama saya dimanapun anda berada. Semoga teman-teman semua berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Amin. Oke teman-teman, kembali lagi saya berkesempatan untuk berbagi soal TPS, tes potensial skolastik, untuk persiapan kita menghadapi UTBK SBMPTN tahun 2020 ini, dimana pada pertemuan sebelumnya saya sudah buatkan part 1, part 2 sampai part 5, dan sekarang ini adalah pertemuan yang ke-6. Dan kali ini saya akan membahas logika analitik sebagaimana matrik yang sudah diedarkan di video sebelumnya, kisi-kisi SBMPTN ini, bahwa SBMPTN tahun ini akan muncul soal TPS, tes potensial skolastik, dan untuk matrik soalnya salah satunya ini ada nanti logika analitik. Tahun 2019 untuk materi logika analitik itu muncul 5 soal. Untuk pola barisan sudah saya buatkan di part 5, pola gambar kalau nggak salah itu part 4. Kemudian apa lagi ya, logika analitik ya, ini dia sebab akibat sudah juga. Dan kali ini saya akan membahas logika analitik penarikan kesimpulan ya, dan ada logika proposisi juga nanti. Nah, kita langsung aja ke inti soal, ke permasalahan kita, yaitu soalnya ya, contoh soal ini. Jadi dalam pertemuan kali ini saya akan membahas logika analitik, bagaimana kita menarik sebuah kesimpulan dari beberapa pernyataan yang diberikan. Ini muncul di soal UTBK SBMPTN untuk tes potensial skolastik ya teman-teman. Tanpa berlama-lama kita langsung aja ke soalnya nih. Soalnya kayak gini nih, nomor 1 dia. Semua pelaut adalah perenang, sebagian perenang bukan penyelam. Simpulan yang paling tepat adalah A. Semua penyelam adalah pelaut. B. Sebagian pelaut bukan penyelam. C. Sebagian penyelam bukan perenang. D. Semua pelaut adalah penyelam. E. Semua penyelam bukan pelaut. Untuk menjawab soal ini teman-teman gak usah pakai rumus, kita bisa cara cepatnya ini kita gunakan diagram Venn ya, kita buat lingkaran. Kita tulis si pernyataan ini ke dalam sebuah gambar. Semua pelaut adalah perenang, berarti semua pelaut buat lingkaran. Semua pelaut adalah perenang. Jadi di dalam lingkaran ini adalah pelaut yang juga perenang. Nah, gitu. Jadi yang di dalam lingkaran pelaut adalah perenang. Jadi kalau ada orang di sini berarti orang ini adalah pelaut dan juga perenang gitu. Sebagian perenang bukan penyelam. Sebagian perenang berarti sebagian pelaut kan? Nah, ini sebagian kita arsir. Bukan penyelam berarti ini perenang yang bukan penyelam. Maka nanti teman-teman untuk menjawab soal ini bisa banyak kesimpulan sebetulnya ya. Satu kesimpulannya boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini, boleh yang nggak diarsir, boleh yang diarsir. Kalau yang diarsir berarti sebagian perenang ya, sebagian perenang itu adalah bukan, mana ini ya gitu. Bingung kan? Bingung. Kalau bingung ini ulangi nih. Jadi kesimpulannya bisa pakai ini, bisa pakai ini. Jadi yang ini berarti perenang, sebagian pelaut adalah penyelam, boleh gitu ya. Sebagian perenang adalah pelaut. Penyelam, kok pelaut? Sebagian perenang adalah penyelam. Kan ini yang sebagiannya itu bukan penyelam, berarti yang sebagiannya adalah penyelam gitu. Yang pertama ada nggak di option? Sebagian cek yang sebagian lu. Sebagian pelaut bukan penyelam, nggak ada ya. Sebagian penyelam bukan perenang, sebagian penyelam bukan ya. Nah, perenang itu kan sama dengan pelaut. Nah, boleh diganti sama pelaut yang ini, kesimpulan ini bisa boleh ganti jadi sebagian pelaut adalah penyelam. Nah, sebagian pelaut kan adalah, ini kan sebagian ya, adalah penyelam karena yang sebagiannya bukan penyelam. Ada nggak? Nggak ada. Sebagian pelaut bukan penyelam ada juga. Nah, boleh nggak dipakai yang ini? Kalau mau pakai yang ini berarti sebagian pelaut kan perenang, sebagian perenang adalah bukan penyelam kan ini ya. Sebagian perenang bukan penyelam, berarti yang ini kan boleh dipakai lagi. Sebagian perenang bukan penyelam, boleh dipakai lagi. Sebagian perenang bukan penyelam. Nah, ternyata sebagian perenang itu kan pelaut. Boleh kita ganti jadi sebagian pelaut. Sebagian pelaut bukan penyelam. Nah, ada nggak di option? Ada. Ternyata sebagian pelaut bukan penyelam adalah yang
B teman-teman ya. Yang ini coba kalau kita mau pakai ini, semua penyelam adalah pelaut. Semua penyelam adalah pelaut. Justru yang semua pelaut adalah penyelam gitu kan ya. Sorry, ini kan semua penyelam adalah pelaut. Semua penyelam berarti mana ya? Semua penyelam, semua penyelam adalah pelaut. Enggak ya, karena semua penyelam itu berarti semua perenang adalah pelaut. Sementara perenang itu sebagiannya bukan penyelam. Oh sorry, kok kebalik ini ya? Sorry. Semua penyelam adalah pelaut. Semua penyelam berarti ini, yang ini ya? Enggak ya, karena yang sebagian bukan. Kan ini penyelam bukan perenang, berarti penyelam bukan pelaut. Sebagian itu berarti ini jelas salah. Terus yang ini sebagian penyelam bukan perenang. Sebagian penyelam nggak ada yang juga sebagian pelaut atau perenang kan? Kalau sebagian penyelam itu nggak ada, bukan. Semua pelaut adalah penyelam. Semua pelaut adalah penyelam, enggak ya. Semua perenang berarti adalah penyelam. Justru sebagiannya juga ada yang bukan penyelam. Ini jelas kelihatan. Yang E, semua penyelam bukan pelaut. Semua penyelam bukan pelaut. Nah, kan ada sebagian penyelam yang pelaut gitu. Ini juga salah gitu teman-teman ya. Kelihatan. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang B teman-teman ya. Jadi cara cepatnya boleh teman-teman boleh pakai gambar yang ini. Ternyata ini persamaannya dari sini, kesimpulannya harusnya kan yang pakai yang ini. Sebagian perenang bukan penyelam. Ternyata perenangnya kan sama dengan pelaut. Jadi sebagian pelaut bukan penyelam. Yang B gitu. Awas, hati-hati jangan sampai kena. Jika soal seperti ini tuh banyak sekali kesimpulannya gitu teman-teman ya. Tapi kalau kita sering berlatih, sering membaca, maka insya Allah nanti kita bisa dan terbiasa dengan menjalankan soal. Pokoknya gini lah teman-teman ya. Biasanya yang muncul di SBMPTN itu untuk soal seperti ini, nanti simpulannya itu pakai yang sebagian. Jadi kalau ada pilihan sebagian, teman-teman sebelum melihat jawaban yang lain pilih dulu sebagian. Tuh ternyata benar kan, di sini kebetulan ada dua sebagian gitu. Jadi pilih yang B. Tapi tidak selalu sih sebetulnya ya, tergantung si pembuat soal gitu. Teman-teman harus terbiasa dengan berbagai jenis soal nanti, biar nanti terbiasa juga dalam menjawab soalnya dengan cara cepat gitu teman-teman ya. Namun kalau misalkan sedikit sebagiannya, bolehlah teman-teman, nggak ada salahnya untuk mencari tahu. Oh ini option yang misalkan B cuman sendiri sebagian, yang B ya udah itu berarti cek dulu ke sini. Nah, tapi cara cepatnya ya tetap pakai gambar ini gitu teman-teman ya. Mudah kan? Mudah. Lanjut soal nomor 2. Semua limbah adalah cair dan berwarna. Materi X berwarna tetapi tidak cair. Simpulan yang paling tepat adalah A, materi X adalah limbah berwarna. B, materi X adalah limbah yang tidak cair. C, materi X adalah limbah berwarna yang tidak cair. D, materi X adalah limbah tidak berwarna tetapi limbah cair. E, materi X adalah bukan limbah, baik limbah berwarna maupun limbah cair. Yang mana nih? Ya udah, cara cepatnya kita buat gambar. Mas, semua limbah adalah cair dan berwarna. Berarti ini limbah yang di dalam kotak ini limbah. Berarti limbah, semua limbah ya cair dan berwarna teman-teman ya. Materi X berwarna tetapi tidak cair. Nah kalau ini nggak ada di dalam lingkaran nih. Materi X berwarna, ini materi X berwarna tetapi tidak cair, berwarna tapi tidak cair. Oh di luar berarti tidak cair. Berarti kesimpulannya gimana? Nggak nyambung nih. Materi X adalah limbah berwarna, materi X adalah limbah berwarna, materi X adalah limbah berwarna, bukan limbah kan dia. Yang dikatakan limbah berarti salah ini ya, ini jelas salah. Materi adalah limbah juga bukan, karena kalau limbah harus ada di sini gitu. Ini bukan limbah. Materi adalah limbah, pokoknya yang ada limbah berarti ini jelas salah teman-teman. Materi adalah limbah jelas salah gitu cara sebutnya ya. Pokoknya kenapa? Karena kalau dia limbah harusnya jadi dalam lingkaran ini, di dalam gambar ini. Tapi karena dia itu nggak nyambung teman-teman ya. Ini ada di sini kiri, dia ada di luar. Berarti ini pokoknya yang mengatakan materi X adalah limbah, materi X adalah limbah itu jelas salah. Pilihan yang jangan dipilih. Nah yang betul itu berarti tinggal ini. Materi X adalah bukan limbah. Ini kan materi X. Materi X berwarna tetapi tidak cair. Materi X berwarna tetapi tidak cair. Berarti materi X bukan limbah, baik limbah berwarna maupun limbah cair. Karena limbah itu ada dua, cair dan berwarna limbah itu ya. Ya udah, jawaban yang paling tepat itu yang E gitu teman-teman. Mudah kan? Mudah. Lanjut soal yang terakhir. Nah, jadi untuk sementara saya akan berbagi hanya 3 soal dulu. Nanti kalau ada teman-teman yang banyak yang nontonnya gitu ya, dan mau dibahaskan lagi, insya Allah nanti saya buatkan lagi yang lebih banyak dan bervariasi soalnya gitu. Jadi sayang kalau misalkan banyak-banyak membuat soal pembahasan tapi nggak ada yang nonton gitu ya, kasihan kepada sayanya gitu. Ya, oke, soal nomor 3.
Jika musim kemarau, tumbuh-tumbuhan meranggas. Jika musim kemarau, tumbuh-tumbuhan meranggas. Saat tumbuh-tumbuhan meranggas, oh ternyata ini hubungan ada lagi. Oh kalau jika berarti jika P maka Ki. Saat tumbuh-tumbuhan meranggas, ada di Ki lagi disebut sampah berserakan R. Oh berarti ini kesimpulannya apa nih? Pakai rumus nih. Kalau ini pakai rumus, jika P maka Ki, jika Ki maka R. Maka kesimpulannya, cara cepatnya ini yang sama, Ki-nya coret aja. Jadi kesimpulannya P-nya turun, maka R. Oh berarti kesimpulannya jika musim kemarau, nih kesimpulannya, jika musim kemarau, maka sampah berserakan, R-nya kan ini, maka sampah berserakan. Ada nggak di option? Saat kemarau sampah tidak berserakan, justru berserakan, ini jelas salah. Sampah berserakan terjadi pada bukan musim kemarau, justru salah ya. Harusnya pada kemarau itu musim sampah berserakan. Yang C ini, sampah berserakan bukan apalagi nih. Saat musim kemarau sampah berserakan. Saat musim kemarau sampah berserakan. Ini dia yang betul ya. Saat musim bukan kemarau, oh salah ini juga ya. Jadi kalau begitu ini jawabannya adalah yang D gitu teman-teman ya. Ternyata ini pakai rumus modus ini silogisme waktu kita belajar dulu ya di kelas berapa tuh ya? Kelas 10, kelas 11 atau kelas 12, kelas 10 ya. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau ternyata ini pakai rumus modus silogisme. Oke teman-teman, barangkali ini saja dulu untuk di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan cukup mengatasi sedikit kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh teman-teman untuk mempersiapkan diri menghadapi tes SBMPTN, yaitu tes potensi skolastik yang akan muncul di SBMPTN tahun 2020 ini. Nanti teman-teman yang menginginkan untuk dibuatkannya soal lebih lanjut, lebih banyak lagi, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan ada yang teman-teman yang misalkan mau dibahas soalnya, boleh tinggalkan di kolom komentar. Nanti kalau ada waktu yang mungkin saya mau jawab satu persatu. Oke, untuk sementara jangan banyak-banyak dulu, ini dulu, karena takut nanti tidak ada yang nonton gitu ya. Kalau tidak ada yang nonton kan kasihan kepada yang membuat soal ya. Kasihan juga. Jadi untuk sementara 3 aja dulu. Kalau misalkan nanti banyak penontonnya, baru akan dibuatkan lagi soal yang lebih hot lagi ya, high order thinking skill. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.